Nah, ini dia. Saya bacakan ya captionnya. Saya seorang muslim, tapi saya cinta Yesus, saya cinta Buddha, saya cinta Dewa Siwa. Saya menghormati karena semua Tuhan dari saudara-saudaraku yang mereka sembah seperti layaknya saya menyembah Allah. Jadi dia menganggap semua umat beragama itu juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Ya, kurang lebih begitulah anggapan dia. Astagfirullah, ini udah kelewatan banget gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Teman-teman, lagi-lagi kita harus membahas Abu Janda. Kalau sosok pribadinya Abu Janda sih saya nggak ada urusan ya, dan saya anggap juga nggak penting gitu loh. Tapi hal ini menjadi penting untuk kita bahas karena tingkah lakunya di sosial media yang berpotensi untuk bisa menyebarkan paham sesat kepada umat muslim. Berawal dari saya penasaran mengenai berita-berita yang beredar tentang Abu Janda yang meragukan sejarah Masjidil Al-Aqsa yang ada di Al-Quran. Saya pikir gak mungkin ya, masa iya sih ada muslim yang ragu tentang sejarah itu. Ternyata saya cek di Instagramnya, wah memang benar Abu Janda meragukan tentang sejarah tersebut. Bahkan yang lebih parah, ketika saya cek di kolom komentarnya, itu juga ada yang bertanya. Pertanyaannya seperti ini, jadi ada kebohongan dong dalam Al-Quran? Abu Janda menjawab, Al-Quran dibukukan setelah Nabi wafat. Bukan tidak mungkin ada update-update pada ayat yang dilakukan oleh khalifah pasca Nabi. Wow, selama ini yang saya tahu ya, kelompok orang-orang yang meragukan Al-Quran itu ya kelompok orang-orang Syiah gitu guys. Atau kalau enggak ya orang-orang kafir, bukan sekedar meragukan lagi, tapi sudah tidak percaya sama sekali dengan Al-Quran. Atau kata lainnya tidak beriman kepada Al-Quran. Tapi hal ini sudah banyak yang membantah dan juga sudah banyak yang menjawab mengenai keraguan Abu Janda tentang sejarah Masjidil Al-Aqsa yang ada di Al-Quran. Bahkan tokoh NU juga ada yang menyentil Abu Janda. Ini adalah orang yang bermuka tebal gitu guys ya. Artinya dia tuh nggak punya rasa malu karena dari dulu-dulunya memang udah seperti ini. Selalu bikin heboh di sosial media tentang syariat agama Islam, tentang hal-hal yang berbau Islam gitu loh. Tapi dia ngakunya Islam. Jadi kita nggak heran juga kalau misalnya ada orang yang mengatakan, wah ini orang munafik. Karena memang ulahnya dia sendiri seperti itu. Nah ini ada lagi yang cukup parah juga guys. Setelah dia mengupload tentang Masjidil Al-Aqsa yang dia ragukan itu sejarahnya di Al-Quran, dia mengupload ini. So ya, perhatikan di layar, kita fokus ke captionnya aja ya. Nah ini dia, saya bacakan ya captionnya. Saya seorang muslim, tapi saya cinta Yesus, saya cinta Buddha, saya cinta Dewa Siwa. Saya menghormati karena semua Tuhan dari saudara-saudaraku yang mereka sembah seperti layaknya saya menyembah Allah. Jadi dia menganggap semua umat beragama itu juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Ya, kurang lebih begitulah anggapan dia. Astagfirullah, ini udah kelewatan banget gitu. Masalahnya paham dia ini dia sebarkan di sosial media, ini bahaya sekali untuk orang-orang awam. Di sini komentar-komentarnya juga banyak yang membenarkan apa yang disampaikan Abu Janda di sosial medianya itu guys ya. Ini ada yang berkomentar, seandainya saya presiden, saya angkat Anda menjadi menak. Tapi apa daya, jadi PNS aja. Ada juga yang berkomentar, mantap bang, kalau kita semua bersikap dan punya pemikiran modern macam begini, niscaya Nusantara dan NKRI kita pasti damai, sejahtera dan maju. Aduh, sampai batuk ini. Damai, sejahtera dan maju dari mana? Malah semakin banyak kesesatan di negara kita. Teman-teman, saya menemukan sebuah artikel yang bagus sekali untuk dijadikan referensi agar kita tidak terjerumus pada kemurtadan ya. Di sini judul artikelnya 3 jenis penyebab murtad seorang muslim. Ini ditulis oleh Ustadz Ahmad Sarwat LCMA ya. Menurut umumnya para ulama, setidaknya ada 3 cara seseorang untuk bisa menjadi murtad, yaitu terkait dengan keyakinan tertentu di dalam hati, atau tindakan nyata tertentu di dalam bentuk perbuatan, atau ucapan tertentu secara lisan. Artikel tersebut panjang teman-teman, kalau saya bacakan semua tentu tidak cukup waktunya. Cuman intinya di dalam artikel itu ulama menyebutkan bahwasanya ada 3 hal yang berpotensi seseorang untuk bisa menjadi murtad. Yang pertama adalah keyakinan orang tersebut, yang kedua adalah lisan orang tersebut, yang ketiga adalah perbuatan orang tersebut. Yang pertama tadi kan keyakinan orang tersebut. Kalau seseorang sudah meyakini ada Tuhan lain selain Allah,
maka itu sudah termasuk murtad juga. Hal lainnya, jika seseorang meyakini bahwa Al-Quran masih kurang, meyakini bahwa Nabi Muhammad bukan utusan Allah, maka itu juga sudah termasuk murtad. Jadi hati-hati teman, keyakinan yang salah itu bisa membuat kita menjadi murtad juga. Dan yang kedua tadi, yang berpotensi seseorang untuk bisa menjadi murtad adalah lisannya. Hati-hati kalau ngomong. Perkataan-perkataan yang menghina Allah dan syariatnya, menghina Rasulullah dan sunnahnya, menghina istri Rasulullah, sahabat Rasulullah, itu semuanya membawa kita kepada kemurtadan. Jadi termasuk juga orang-orang yang menghina syiar Allah, dibandingkan atau dicontohkan dengan binatang najis, binatang yang tidak pantas sama sekali untuk dibandingkan dengan syariat Allah, ya itu harusnya termasuk murtad juga. Terus kita juga harus jujur dengan hati nurani kita. Kalau sebuah penghinaan syariat agama itu keluar dari pimpinan kita, keluar dari mulutnya pimpinan kita, ya tetap harus kita katakan bahwa itu adalah perbuatan salah. Jangan dicarikan cara-cara untuk membenarkannya, karena ya bisa termasuk murtad juga Anda yang membenarkannya. Jadi hati-hati dengan lisan kita. Jangan sembarangan menertawakan dan mengolok-olok syariat Islam. Itu bisa mengantarkan kita kepada kemurtadan. Contohnya sunnah Rasul malam Jumat kan, itu diucapkan dalam sebuah pentas seni dan dipertontonkan, lalu ditertawakan di sana bersama-sama. Itu maksudnya apa coba? Hati-hati, itu malah dikhawatirkan nanti malah bisa mengantarkan murtad berjamaah jadinya, karena mengolok-olok sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal yang ketiga yang bisa mengantarkan seseorang untuk menjadi murtad adalah perbuatannya teman-teman. Tentunya perbuatan-perbuatan yang menista agama ya, baik itu simbol agamanya maupun syariat agamanya. Contohnya membuang dengan sengaja Al-Quran ke tong sampah, menginjak dengan sengaja Al-Quran, bahkan juga pernah ada yang mengencingi Al-Quran, yaitu udah termasuk murtad juga. Atau perbuatan-perbuatan bersujud kepada selain Allah, bersujud kepada berhala dan lain-lainnya, ya tentunya itu mengantarkan kepada kemurtadan. Dan juga teman-teman, perbuatan berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belakangan ini saya kan banyak menampilkan video-video terlihat misionaris mengajak umat muslim untuk berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati teman-teman. Jadi benar-benar harus dipahami tiga hal tersebut yang bisa mengantarkan seseorang masuk kepada kemurtadan, yaitu melalui pikirannya, yang kedua melalui lisannya, yang ketiga yaitu melalui tindakannya. Tapi tetap harus berhati-hati guys. Saya nggak henti-hentinya bilang berhati-hati karena bahaya. Sekarang pemurtadan itu sudah dikemas seindah mungkin gitu ya. Dikemas toleransi, dikemas hidup rukun antar umat beragama. Kita umat muslim sebenarnya bukan tidak mau rukun dengan umat agama lain, bukan tidak mau bertoleransi dengan umat agama lain, tapi kita sudah diatur bertoleransinya dalam agama Islam, yaitu untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu udah merupakan toleransi paling baik, dan itu udah merupakan hidup rukun antar umat beragama. Saya contohkan begini ya, misalnya saya nggak ngerokok, tapi teman saya ngerokok, lalu teman saya menawari rokok dan saya katakan maaf saya bukan perokok, lalu teman saya menjawab lagi oh iya nggak apa-apa. Itu baru namanya toleransi. Tapi kalau misalnya saya bukan seorang perokok, lalu ditawari rokok dan saya merokok karena alasan menghargai dia, menghormati dia, itu namanya bukan toleransi, tapi saya memaksakan diri untuk ikut dengan keyakinannya dia. Nah, sama juga teman-teman, ketika kita diajak untuk merayakan hari besar dari agama lain, ya katakan saja, mohon maaf, saya agama Islam. Silakan Anda rayakan bersama dengan orang-orang yang sesuai ataupun seiman dengan Anda. Terus nanti ada yang bilang, tapi saya takut buat dia tersinggung kalau saya tidak ikut. Ya, begini teman-teman, Anda lebih takut buat dia marah, tersinggung, atau lebih takut dengan murkahnya Allah? Apakah ada yang lebih pedih daripada murkahnya Allah? Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Cukup panjang saya ngomong hari ini, jadi cukup sekian video kali ini. Klik tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya sebagai notifikasi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.